syarat sahnya la ilaha illallah. Syarat sah pengucapan la ilaha illallah ada 7. Kalau rukun ada 2. Yang pertama la ilaha, menafikan. Yang kedua illallahu, kecuali Allah SWT, yang artinya mengisbatkan, menetapkan kesembahan yang berhak diibadahi hanya milik Allah SWT. Nah, syurutuha, syarat-syaratnya ada 7 syarat yang terkumpul dalam bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, keyakinan, mengikhlaskan, pembenaran, mencintai, melaksanakan dan menerima semua hal yang berkaitan tentang la ilaha illallah. Kemudian para ulama di sini memerinci secara garis besar, tidak panjang lebar, karena beberapa buku yang lainnya disebutkan panjang lebar bahasanya. Nah, para ulama di sini menjelaskan yang pertama adalah syarat la ilaha illallah. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ketika seorang mengaku dirinya muslim atau beriman kepada Allah, maka harus al-ilm. Harus apa? Mengilmui di dalam hatinya. Harus mengilmui yang ilmu ini lawan dari kebodohan. Seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menafikan kebodohan. Di antara dalilnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya la ilaha illallah harus diyakini seseorang dalam hatinya, mengetahui dalam hati bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antaranya adalah surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Fa'alam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzanbik, dan mintalah ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosamu. Kalimat yang perlu kita perhatikan adalah kalimat fa'alam, ketahuilah. Al-ilm, ilmu itu ada di dalam hati. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka di dalam hatinya harus dia yakini bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang harus belajar. Belajar dari konsekuensi la ilaha illallah. Apa yang dimaksudkan la ilaha illallah? Kemudian juga banyak sekali di antara ayat-ayat yang lainnya. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang menyaksikan dengan persaksian benar, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dalam hati. Sehingga tidaklah cukup ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya mengingkari dan meyakini adanya sembahan yang berhak diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dibuang di dalam hati, harus ditanamkan tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, dan dia dalam hatinya dia meyakini, mengetahui tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia akan masuk. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dia mengetahui di dalam hatinya, dia mengetahui kalimat tauhid. Tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah saja. Hati seseorang harus meyakini adanya apa? La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat kedua ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia harus meyakini. Keyakinan yang menghilangkan keraguan sama sekali. Meyakini apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah.
Karena ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mau tidak mau meninggalkan segala peribadahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Bahkan sedikit pun keraguan harus dihilangkan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang beriman, mereka adalah orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Lihatlah. Di sini kalau kita belajar ilmu nahwu, di sini ada inna ditaukid. Hanyalah orang beriman adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah itu sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, harus meyakini dalam hatinya. Meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, dengan kekuatan. Tidak boleh adanya rasa ragu. Ya, tinggalkan keraguan. Bahkan ketika seorang ragu terhadap la ilaha illallah sembahan yang tidak berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia terjatuh ke dalam orang munafik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat selanjutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang beriman merekalah yang berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Terakhir Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Merekalah adalah orang-orang yang sebenar-benarnya, orang yang jujur. Ketika keimanan dilandasi dengan keyakinan kepada Allah, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun, maka mereka mendapatkan sifat kejujuran. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah." Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La yalqallaha bihima 'abdun." Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan menggunakan dua kalimat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Tidaklah seorang bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat tersebut. Kemudian Rasulullah lanjutkan, ghaira syakin, dia tidak ragu terhadap dua kalimat tadi. Meyakini dengan keyakinan yang sebenarnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Illa dakhalal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surga. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah masukkan dalam surga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam perkataannya. La ala sabilil 'adda al-mujarrada wa taqlid. Mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, dari lubuk hatinya. Tidak berdasarkan mengikuti orang-orang. Tidak berdasarkan fanatik, sebuah golongan. Harus mengikhlaskan segala amalan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan seluruh amalan dari kesyirikan. Mengikhlaskan dalam perkataan, ya, ngucapin agama Islam, ngucapin syahadat, tidak tujuannya untuk ikut-ikutan, enggak. Dan juga mengikhlaskan segala perbuatan dari kesyirikan.
Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak mau disekutukan. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala wajib diberikan keikhlasan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni. Kemudian agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 2 Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka hendaklah engkau ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan segala hal. Ikhlaskan semuanya. Naam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ikhlas dari hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah tidak dalam keadaan terpaksa. Mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam tidak bertujuan untuk menikahi seorang wanita. Mengucapkan la ilaha illallah tidak bertujuan agar dipilih menjadi penguasa. Tidak. Tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus mengikhlaskan semua